Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 23 Februari 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Bisa data kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai hingga Selasa sore mengalami pertambahan hingga jumlah 56 kasus. Saat ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat 101 kasus konfirmasi positif, diantaranya 38 kasus tenaga kesehatan, staf dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Serdang Bedagai. Dari total 101 kasus konfirmasi positif COVID-19, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Slamet Hartono, terdapat 6 kasus positif COVID-19 yang saat ini penanganannya dilakukan perawatan di rumah sakit. Sementara untuk COVID-19 varian Omikron, hingga saat ini belum ada kasus yang ditemukan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara terkait banyaknya tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Serdang Bedagai yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 merupakan hasil sampel dari 100 orang staf dan pegawai rumah sakit yang dilakukan tes PCR yang dilakukan manajemen rumah sakit selama 3 hari. Saat ini sebanyak 38 orang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 sudah dilakukan isolasi mandiri sejak hasil PCR-nya keluar, sambil melakukan tracing dan testing secara rutin agar terpantau penyebaran COVID-19 di rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai tersebut. Sementara terkait operasional pelayanan rumah sakit akan tetap berjalan normal dengan tetap melakukan protokol kesehatan dengan melakukan pelayanan secara bergantian antara beberapa poliklinik. Kalau untuk kasus konfirmasi, sampai saat ini ada sekitar 101 kasus konfirmasi. Dan yang dirawat di rumah sakit itu ada 6. Jumlah itu termasuk Pak 38 yang pegawai rumah sakit itu? Ya, ini termasuk 38 pegawai rumah sakit itu. Kalau langkah tentunya saat ini sesuai dengan instruksi Presiden, yang kita jalankan adalah mengejar bagaimana target vaksinasi itu bisa tercapai. Yang kedua, tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik, kalau untuk rumah sakit sih kita sudah berkoordinasi tadi dengan pihak rumah sakit karena kita menghentikan pelayanan juga akan mempengaruhi pelayanan masyarakat juga. Jadi hari ini kami minta untuk plus sana aja gantian, dari ada berapa poli misalnya, hanya berapa poli saja yang buka seperti itu. Iya, rata-rata semua tanpa gejala. Untuk kasus Omikron sudah ada belum ditemukan di Serdang Bedagai? Omikron sejauh ini belum ada untuk Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai masuk dalam level 1 di mana langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan dengan mengejar target vaksinasi dan tetap menekankan protokol kesehatan kepada masyarakat. Untuk capaian vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 89%, dosis 2 mencapai 64%, sementara untuk dosis 3 booster baru mencapai 3%. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba Samosir menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp382.800.000 atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan struktur Jalan Silimbat Parsoburan tahun anggaran 2020 pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Warga dan Bina Konstruksi. Pengembalian kerugian negara ini diungkapkan Kejari Toba Samosir Baringin Toba Samosir di ruang kerjanya. Dalam keterangannya, Baringin menyampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp382.800.000 diberikan tersangka berinisial AAG yang menjabat sebagai Direktur CVRM selaku rekanan penyedia melalui kuasa hukumnya. Baringin juga menyampaikan dalam perkara ini Kejari Toba Samosir sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu RMS selaku kuasa pengguna anggaran KPA dan AAG Direktur CVRM selaku rekanan. Kedua tersangka melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Lebih lanjut, Baringin menyampaikan kasus korupsi ini masih dalam proses penyidikan. Uang pengembalian kerugian negara ini sementara disita oleh penyidik. Dikembalikannya kerugian ini untuk menjadi bahan bukti di persidangan bahwa yang bersangkutan kooperatif mengembalikan kerugian negara pada proses penyidikan. Terkait apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini, Baringin menegaskan sampai saat ini pihaknya terus mendalami kasus tersebut. Nanti kita lihat siapa yang bertanggung jawab dan sampai saat ini masih 2 orang. Hari ini Selasa 20 Februari, kami dari Tobasa menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp382.800.000 dalam kasus korupsi dalam pengadaan pekerjaan peningkatan struktur Jalan Selibat Persoburan tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPTJ Tapanuli Utara, bahwa pengembalian kerugian negara ini diserahkan melalui tersangka AAG S selaku Direktur Sekretariat Mandiri, yang mana uang tersebut dititipkan melalui pos. Sebelumnya, AAG dan RMS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan struktur Jalan Silimbat Parsoburan tahun anggaran 2020 oleh Kejari Toba Samosir. Ya, pemirsa, Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan TNI dan Pemkab Deli Serdang melakukan penggerebekan tersebut. Petugas terlibat aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan di udara. Sebanyak 3 orang pelaku diamankan beserta 46 mesin judi jackpot beserta 14 sepeda motor diduga merupakan hasil curian. Penggerebekan kampung narkoba oleh tim gabungan dilakukan di kawasan Mencirim, Pondok Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Operasi dilakukan serentak di 3 lokasi yang disinyalir merupakan tempat peredaran narkoba, dan benar saja saat mengetahui kedatangan petugas, para pengguna narkoba langsung kabur ke arah ladang milik warga. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara pun tak terhindarkan. Sebanyak 3 orang pelaku berhasil diamankan. Salah satunya merupakan bandar narkoba dan kedua pelaku lain dinyatakan positif setelah melakukan tes urin. Dari 3 lokasi tim gabungan berhasil menyita sebanyak 46 mesin judi jackpot, 1 unit mesin judi tembak ikan beserta koin, 4 bilah senjata tajam dan 14 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian. Kami melakukan GKN di daerah Mencirim Pondok di Jalan Sei Mencirim. Di sana ada 3 titik, 3 gang, dan dari penggerebekan tersebut kita dapat mengamankan 3 pelaku, di mana 1 orang sebagai pengedar dengan barang bukti 1 paket sabu seharga 100.000 yang telah dilakukan transaksi dengan cara undercover buy oleh anggota kami. Tim gabungan juga merubuhkan sejumlah pondok-pondok yang diduga merupakan tempat bertransaksi dan pesta narkoba. Seluruh barang bukti dan pelaku yang diamankan kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sat Narkoba Polres Tanjung Balai menggerebek 2 pemuda di dalam rumah di Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hasil penggerebekan ditemukan paket sabu seberat 3 gram lebih yang disembunyikan dalam saku celana. Keluarga histeris saat pelaku dibawa petugas. Jeritan histeris keluarga dari dalam rumah mewarnai penangkapan HT oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Sebagian warga yang kesal terhadap HT bersorak saat pelaku dibawa ke mobil petugas, bahkan ada yang nyaris memukul pelaku. Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi mengatakan penangkapan HT atas pengembangan terhadap 2 tersangka yang diamankan petugas sebelumnya saat menggerebek rumah di Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjung Balai. 2 tersangka yakni RS dan DL ditangkap tangan petugas saat bertransaksi sabu.
Benar saja, dari dalam saku celana ditemukan paket sabu seberat 3 gram lebih. Tidak hanya sabu yang disita petugas, uang sejumlah belasan juta rupiah turut diamankan sebagai barang bukti. Jadi ini adalah sudah TO, ya sudah TO daripada operasi antik yang dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 22 ini. Meskipun kita ini imbangan, tapi kita punya TO. Nah, ini TO yang telah kami serahkan ke Polda, ya. Dan nama yang bersangkutan itu sudah ada, ya. Ini sudah TO kita, ya. Jadi kita tidak serta-merta langsung menangkap, tidak. Tapi memang ada informasi dari masyarakat. Selanjutnya, terhadap 3 tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman di atas 7 tahun kurungan penjara. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Asahan melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kantor Bupati Asahan. Dalam orasinya, mahasiswa memprotes nilai fantastis anggaran perehapan rumah dinas Bupati Asahan 2,2 miliar dan 4,6 miliar rupiah belanja rapat koordinasi SKPD Kabupaten Asahan. Sejumlah mahasiswa ini terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan polisi saat dihadang di depan pintu masuk kantor Bupati Asahan. Sebagai bentuk kekecewaan mereka, mahasiswa mengirimkan keranda kepada Bupati Asahan. Koordinator aksi Yogi Rahman Ginting mengatakan dalam orasinya meminta perehapan rumah dinas Bupati tahun anggaran 2022 senilai 2,2 miliar agar dibatalkan karena dianggap mencederai rakyat yang lagi kesusahan di tengah pandemi COVID-19. Rehab rumah dinas Bupati bukan kali pertama dilakukan, di mana sebelumnya dengan nilai anggaran 600 juta pada tahun 2020. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan nilai tidak wajar dalam belanja rapat koordinasi SKPD senilai 4,6 miliar rupiah. Toleransi di kantor Bupati Kabupaten Asahan meminta untuk dibatalkan anggaran rehab rumah dinas sebesar 2,2 miliar dan anggaran rapat SKPD se-Kabupaten Asahan itu total senilai 4,6 miliar. Kami menilai apa yang dilakukan Bupati ini sangat menyakiti hati masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 hari ini, begitu sulit yang dirasakan masyarakat hari ini, Bupati malah terkesan menghambur-hamburkan uang dengan melakukan anggaran rehab rumah dinas itu tadi. Sementara pada tahun 2020 kemarin baru saja dianggarkan sebesar 600 juta untuk rehab rumah dinas. Mahasiswa akan terus menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mahasiswa untuk membatalkan rehab rumah dinas Bupati tidak terpenuhi. Ya pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, sebanyak 41 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprov Sumut berkomitmen membangun zona integritas di lingkungan kerja masing-masing. Pencanangan zona integritas ini akan menjadi pondasi Pemprov Sumut membangun wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBM. Pencanangan zona integritas ini merupakan cita-cita Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksa membentuk pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan bersih dari korupsi. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah. Hal ini dikatakan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi pada acara pencanangan pembangunan zona integritas di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Medan kemarin. Gubsu Edi Rahmayadi menegaskan agar semua jajarannya benar-benar melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
dan tidak ingin pencanangan ZI ini hanya sebatas seremonial tanpa implementasi. Sementara Inspektur Pemprov Sumut Larso Marbun jelaskan sudah mulai mengimplementasikan ZI Pemprov Sumut dalam waktu dekat. Inspektorat Pemprov Sumut akan mengeluarkan surat agar semua OPD memiliki standar operation prosedur SOP terkait budaya kerja. Jadi melalui JI ini Komitmen Pak Gubernur sebenarnya udah lama ini kalau disadari kan pada misi, pada visi itu ada bermartabat, pada misi ini ada pemerintahan yang bersih, dicintai, pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya. Nah untuk itu kan harus ada sebuah kenyataan. Jadi Sumut bermartabat jangan jargon. Apa itu yang mudah kita lakukan adalah menata pemerintahan. Melalui siapa? Melalui perilaku pejabat, melalui perilaku birokrat ini. Nah dengan JI ini sekarang sudah deklarasi. Ibarat kita selama ini terkooptasi atau terjajah dengan satu sistem yang tidak bagus, nah sekarang kita deklarasikan merdeka dan mari kita isi. Saya sebagai inspektur membantu Gubernur Pak Wagub untuk mengawasi dan membina tentu akan bekerja mulai hari ini. Sebenarnya hari kemarin saya sudah bekerja juga dalam rangka pendapatan pajak daerah, maka segera kita akan bekerja 6 perubahan tadi, 3 pegawai terus kami bekerja dengan Kepala BKD, pendapatan daerah dengan BP2RD, terus nanti pelayanan untuk seluruh, dan kami bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia, dan terus kita kerjakan kertas kerja, jadi ini bukan main-main, mudah-mudahan kita ada kemudahan, niat baik itu pasti ada kekuatan lain yang mendukung, saya yakin itu, maka untuk itu sebagai statement Pak Gubernur tadi, curhatan hati beliau bahwa ini bukan sebuah janji, ini bukan sebuah jargon, ini sebuah suatu seremoni, tetapi sebuah tekad untuk mempercepat bukan memulai. Turut hadir pada pencanangan zona integritas ini Wakil Gubsu Musara Jeksa, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Kajatisu IBN Wiswantanu, Kepala BOPK RI Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumut dan Kepala BPKP Sumut. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara, Gubsu Edi Rahmayadi menyatakan dirinya tidak meloloskan Larso Marbun menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekda Prof Sumut sekalipun mendapatkan nilai terbaik. Atas kebijakan ini, Gubsu Edi Rahmayadi meminta maaf mengingat saat ini masih membutuhkan Larso Marbun sebagai Inspektorat Pemprov Sumut. Apa yang disampaikan Gubsu Edi Rahmayadi, Larso Marbun mengaku menerima kebijakan yang dibuat Gubsu Edi Rahmayadi dan tetap loyal kepada Gubernur. Menurut Larso Marbun, sebagai putra bangsa atau sebagai institusi tentu loyal kepada institusi dan pimpinan, namun sebaliknya, sebagai manusia dan pegawai negeri, tentu saya sedih juga. Larso Marbun mengatakan tindakan Gubsu telah sesuai dengan kebutuhan di Sumut dan sekalipun tidak direstui akan tetap bekerja dengan baik sebagai Inspektur Sumatera Utara. Sebagai pegawai tentu loyal kepada institusi dan pimpinan. Jadi sebagai manusia yang pegawai negeri tentu saya sedih juga. Tapi kan orang tua sudah menyatakan isi hati, isi pikiran. Kan beliau pimpinan kita, beliau lebih tahu apa kebutuhan beliau untuk Sumatera Utara sampai dengan 5 September 2023. Jadi saya sebagai putra Sumatera Utara, sebagai anak Indonesia, sebagai orang kampung, ya terima dan tetap bekerja gitu. Tapi kan karir Bapak jadi terhambat itu Pak. Harusnya saya kira Tuhan itu punya rencana luar biasa bagi setiap insan yang dia cintai, dia ampuni, dia tuntun, dia bimbing. Biasanya ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Entah itu menjadi kesehatan saya, kemerdekaan saya gitu. Pengakuan orang, beliau sudah ngaku tadi. Jadi Bapak Ibu dengarkan itu juga anugerah bagi saya, orang kampung ini gitu. Sebelum bertugas ke Sumatera Utara, Larso Marbun pernah menjadi pejabat di pemerintah DKI Jakarta, diantaranya menjadi Kadis Pendidikan, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kabiro Ortala, serta Larso Marbun juga pernah menjabat Kepala Inspektorat Pemprov DKI pada era kepemimpinan Ahok Gubernur DKI. Larso Marbun juga sempat menjabat Kepala Bapeda di Kabupaten Humbas Hansunutan dan kembali ke Pemprov DKI pada era Gubernur Jarot.
Pemirsa, guna membantu pemerintah dalam menurunkan harga komoditas, Perum Bulog Sumatera Utara menyiapkan 5.000 liter minyak goreng untuk digelontorkan di pasar. Meski Bulog tidak mendapat penugasan penanganan minyak goreng di dalam negeri, tapi perusahaan ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menstabilkan harga. Demikian disampaikan pimpinan Perum Bulog Sumatera Utara Arif Mandu saat menerima kunjungan Komisi 4 DPR RI di pergudangan Bulog Jalan Jemadi Medan kemarin. Dijelaskan bukan penugasan, maka pengadaan minyak goreng dilakukan BUMN tersebut dengan pola bisnis ke bisnis. Tujuannya membantu pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng. Maka Bulog menjual sesuai harga eceran tertinggi head yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Arif menegaskan minyak goreng sebanyak 5.000 liter itu merupakan pengadaan tahap awal. Bulog bersiap terus menambah pengadaan agar tetap ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng. Ya, saya kira saat ini yang agak jadi sorotan secara nasional adalah minyak goreng ya. Nah, minyak goreng, kalau saya kira yang lain stabil-stabil. Ya, minyak goreng inilah yang perlu mendapat perhatian. Nah, tinggal ini mudah-mudahan produsen juga produksinya terus ditingkatkan sehingga kami juga bisa ambil bagian. Ini dengan pola bisnis to bisnis, tapi tetap penjualannya sesuai head. Jadi 14.000 per liter. Nah, jadi walaupun tanpa penugasan ini kami tetap mengambil bagian. Yang penting harga belinya masih connect ya dengan harga jual 14.000. 14.000 sesuai harga eceran tertinggi dari pemerintah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini meminta pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Bulog dalam memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Selain karena diperlukan dukungan kuat atau kebersamaan dari semua pihak untuk menekan harga minyak goreng yang sedang mahal. Bulog juga merupakan perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman menangani bahan pokok. Perum Bulog menjamin ketersediaan beras secara nasional cukup aman hingga Idul Fitri 2022. Direktur Bisnis Perum Bulog Febi Novita tegaskan stok di gudang Bulog saat ini tersedia 1,5 juta ton hingga Lebaran dan akan ada penambahan. Hal ini disampaikan Febi Novita saat menerima kunjungan kerja rombongan Komisi 4 DPR RI di gudang Bulog Jalan Jemadi, Kota Medan kemarin. Febi Novita menyebutkan ketersediaan stok beras dan penyerapan gabah dari petani di sejumlah wilayah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Stok sebanyak 1,5 juta ton itu tersimpan di jumlah gudang Bulog dan stok akan semakin aman karena pengadaan bertambah di semua wilayah Bulog sebab pada Maret nanti akan memasuki musim panen padi hampir di seluruh wilayah produsen di tanah air. Dijelaskan Febi untuk kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, jagung, dan kedelai. Bulog juga siap membantu pemerintah jika mendapat penugasan guna menjaga ketersediaan stok dan harga. Saat ini Bulog hanya membantu dari sisi bisnis dengan membantu membeli kebutuhan pokok tersebut dari sejumlah produsen walaupun dengan jumlah terbatas. Kemudian menjualnya sesuai harga eceran tertinggi atau head yang ditetapkan pemerintah. Artinya kalau secara perintah dari pemerintah untuk menjaga stok minimum CBP sih aman. Terus jagung kedelai, nah sebenarnya jagung kedelai ini sebenarnya kalau dipepes kan harusnya di Bulog ya, tapi saat ini memang kedelai kalau dibilang diberikan penugasan, Bulog ini kan masalahnya operator ya, diberikan penugasan selalu siap, apalagi kami sudah membangun gudang-gudang kedelai sebenarnya pakai dana PMN. Kalau beras sih kita juga memang sudah membangun infrastruktur juga. Jadi harapannya ke depan beras Bulog itu nggak ada lagi isu jelek gitu ya, karena kan memang kalau kita serap gabah kering panen, kita sudah punya dryernya, kita punya silonya, lalu kita bisa proses pakai rice milling unitnya, beras mau apapun kita bisa. Tapi kalau kedelai kita siap, tapi kan kita menunggu penugasan ya kan, apalagi nantinya sudah ada mungkin ada BPN atau dari pemerintah, pokoknya Bulog siap.
Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini mengatakan dengan jaminan ketersediaan stok beras oleh Bulog, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk melakukan impor bahan pokok itu minimal usai Idul Fitri. Anggia R. juga menyampaikan Komisi 4 DPR RI juga mendorong agar pemerintah memberikan penugasan kepada Bulog untuk memenuhi ketersediaan minyak goreng karena saat ini masih langka dan harganya sangat tinggi. Bu, baik untuk minyak goreng sendiri, Bu, dari hasil pengamatan Komisi 4 itu kendalanya di mana? Kenapa sampai kita harus menjadi kelangkaan sementara produksi kita sebenarnya? Justru itu yang sebenarnya kita cari. Minggu lalu kita mau rapat gabungan dengan Kementerian Perdagangan, lalu kemudian Pertanian, ada SDM, Perindustrian. Tetapi kita gagal karena Menteri Perdagangan nggak hadir. Padahal beliaulah dalam konteks ini, dalam konteks pupuk, karena harga pupuk ya yang sangat disparitasnya sangat tinggi, pupuk, terus kemudian minyak goreng, lalu LPG juga, itu mereka Kementerian Perdagangan punya peran yang sangat strategis untuk bicara itu. Tapi nggak datang, jadi gagal. Nanti rencana minggu ini, hari Kamis kita akan rapat. Justru itu sebenarnya Mbak, kita juga mau urai what happened sebenarnya. Kalau sekarang Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Kodam 1 Bukit Barisan menggelar upacara gelar operasi Gaktib dan Justisi Polisi Militer di Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan. Operasi Gaktib dan Justisi Polisi Militer ini bertujuan untuk menegakkan disiplin tata tertib kepatuhan dan ketahanan prajurit, sehingga membangun TNI yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat. Upacara gelar operasi Gaktib dan Justisi Polisi Militer dihadiri oleh 3 matra, yakni dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Angkatan Darat. Upacara yang berlangsung secara daring ini dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Operasi Gaktib dan Justisi Polisi Militer ini dimulai pada hari ini dan akan berlangsung sepanjang tahun 2022. Operasi penegakan ketertiban dan justisi ini dilakukan untuk pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan ASN TNI. Dengan demikian, kepatuhan terhadap norma peraturan dan hukum dapat ditegakkan baik atas kesadaran individu maupun secara struktural formal. Dengan mengangkat tema Operasi Gaktib dan Operasi Justisi tahun 2022, Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia maju. Maka dari itu, melalui operasi penegakan ketertiban dan operasi justisi merupakan salah satu upaya TNI dalam memelihara kedisiplinan yang tinggi. Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hasanuddin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memelihara tingkat kedisiplinan seluruh prajurit TNI dan melakukan pencegahan terhadap masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan serta ikut mendukung program pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi. Tentunya ini kegiatan ini adalah untuk memelihara tingkat kedisiplinan sesuai dengan ajaran tadi, tingkat disiplinan seluruh prajurit TNI, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak perlu terjadi. Paling utama adalah pencegahan yang disampaikan. Kaitan dengan tema sekarang tentunya tentang protokol kesehatan, tentang pendukung kegiatan pemerintah dilaksanakan. Semua kami melaksanakan ini, TNI darat, laut maupun udara. Dan tidak kalah penting apa yang diingatkan oleh Irjen TNI adalah sinergitas internal kami sama TNI dan sinergitas dengan rekan-rekan Polri dan sinergitas dengan seluruh masyarakat. Outcome dari semuanya ini adalah ketaatan hukum sebagai formasi hukum yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI. Manakala ada yang oknum yang melanggar, tidak usah ragu, kami akan proses sesuai dengan mekanisme. Inilah peran pelaksanaan kegiatan hal ini. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin berharap dengan adanya penegakan operasi Gaktib dan Justisi ini dapat meningkatkan kedisiplinan prajurit dan ASN TNI sehingga mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB?
Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Universitas Negeri Medan kembali melaksanakan wisuda daring program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring dari Gedung Biro Rektor Universitas Negeri Medan. Rektor Unimed berpesan kepada para wisudawan agar dapat mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat demi mewujudkan program pemerintah menuju Indonesia maju dan unggul. Pada wisuda daring periode kali ini, Universitas Negeri Medan mewisuda 1.076 wisudawan yang berasal dari 81 lulusan program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pendidikan 141 orang, lulusan Fakultas Bahasa dan Seni 253 orang, 86 Fakultas Ilmu Sosial, 166 lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, 139 lulusan Fakultas Ekonomi. Rektor Unimed Syamsul Gultom mengatakan, kelulusan wisudawan dan gelar akademik yang diraih sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Rektor Unimed mengucapkan terima kasih kepada orang tua wisudawan yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Unimed. Semoga ilmu yang diperoleh setelah menempuh serangkaian aktivitas akademik dan non-akademik di kampus dapat menghantarkan seluruh wisudawan ke gerbang kesuksesan untuk menyongsong masa depan yang gemilang dan dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga. Sementara itu, Rektor juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua wisudawan karena upacara wisuda periode Februari 2022 belum dapat dilaksanakan secara langsung di kampus karena masih di tengah pandemi COVID-19. Rektor Unimed Syamsul Gultom menyampaikan bahwa wisuda bukanlah acara untuk menyatakan bahwa masa belajar para wisudawan sudah berakhir, melainkan pelaksanaan wisuda justru menjadi titik awal perjuangan baru dalam mengimplementasikan kemampuan yang sudah diperoleh menjadi modal yang dapat memberi kesempatan lebih besar kepada wisudawan untuk berkiprah dan berkarya dalam meniti karir guna meraih kesuksesan hidup. Untuk wisudawan hari ini, agar segera mengabdikan dirinya tentu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Sebab esensi orang berilmu itu adalah selalu ditunggu kehadirannya oleh masyarakat tentu untuk memberikan perubahan yang lebih baik tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita bahwa para wisudawan hari ini akan yakin potensi yang dimilikinya tentunya. Karena Unimed sangat yakin kepada lulusannya akan segera memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya masing-masing tentunya. Bahkan lulusan Unimed ini sebenarnya sudah bekerja sebelum tamat dari Universitas Negeri Medan. Rektor juga mengharapkan agar seluruh wisudawan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan skill yang lebih mahir dan profesional agar dapat bersaing di dunia kerja. Ketua Senat Universitas Medan, Profesor Syawal Gultom, memberikan orasi ilmiah kepada para wisudawan Unimed agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan. Profesor Syawal Gultom meminta kepada seluruh wisudawan agar memiliki sifat dan karakter yang jujur sehingga dimanapun dapat diperhitungkan. Ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh wisudawan, yaitu pola pikir, karena akan menjadi perubahan besar jika dimulai dari perubahan pola pikir. Mindset bergerak atau reflektif karena sudah diawali dengan perubahan, dan growth mindset atau perkembangan pola pikir. Jika hal ini dimiliki, setiap lulusan akan mendapatkan pekerjaan dan memiliki daya saing yang tinggi dalam memperoleh pekerjaan. Bahkan tidak ada orang yang dapat menghentikan cita-cita setiap wisudawan karena memiliki daya juang yang baik. Konsep lainnya yang harus dimiliki oleh setiap wisudawan adalah tools atau keterampilan teknis yang dapat mempercepat bekerja, memiliki keinginan untuk menjadi pembelajar yang tangguh karena ijazah hanya permulaan atau independent learning. Setiap wisudawan harus memiliki literasi, khususnya literasi informasi teknologi. Tak kalah penting lainnya adalah kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena dunia pekerjaan diperhadapkan dengan berbagai istilah bahasa asing.
Profesor Syawal Gultom juga menekankan bahwa wisudawan setelah bekerja harus dapat mentransformasi keahlian yang dimiliki sehingga ilmu tersebut dapat dimengerti oleh orang lain. Jika ingin selalu menjadi orang yang memiliki keahlian, harus memikirkan ide baru, gagasan baru, dan cara yang baru sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Punya pertimbangan yang kuat, apalagi untuk kemaslahatan orang banyak. Itulah yang membuat orang survive, bekerja, dan berkarir. Jadi 3 itulah kunci untuk menghadapi masa depan. Bagaimanapun perubahan masa depan itu, mau bergeser kemanapun, nggak akan ada kesulitan. Jangan takut. Kenapa? Saya pembelajar yang tangguh kok. Saya nggak ada masalah. Mau bergeser kemana? Ilmu pengetahuan. Saya belajar dan belajar terus. Nggak ada ragu-ragu dan takutnya. Itulah modal wisudawan ini. Kalau mau berjaya di masa depan, bagi yang belum bekerja akan cepat bekerja. Bagi yang sudah bekerja, survive berkarir itu adalah dengan 3 kunci itu. Wisudawan yang siap bersaing adalah wisudawan yang tidak pernah memiliki kata cukup untuk belajar, karena ilmu akan terus berkembang dan setiap wisudawan harus mengikutinya. Pemirsa, pisah sambut Komandan Kodim 0201 Medan dari Kolonel Infantri Hindratno Devidanto kepada Letkol Infantri Ferry Muzawat kemarin malam dilaksanakan di Hotel Santika Diandra Medan. Wali Kota Medan berharap Dandim yang lama dapat melanjutkan pekerjaan di tempat yang baru, dan Dandim yang baru dapat bersinergi dengan Pemko Medan demi mewujudkan Kota Medan yang aman dan kondusif. Kolonel Infantri Hindratno Devidanto mengatakan selama menjabat sebagai Komandan Kodim 0201 Medan sangat memiliki kesan yang baik dalam melaksanakan tugas. Meski hanya 3 bulan bertugas menjadi Dandim 0201 Medan, Kolonel Infantri Hindratno Devidanto yang akan pindah tugas ke Asisten Operasional Kodam 1 Bukit Barisan sangat memiliki pengalaman luar biasa, bisa bekerja sama dengan Pemko Medan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Medan. Sementara itu, Dandim 0201 Medan yang baru, Letkol Infantri Ferry Muzawat mengaku sangat senang dimanapun ditempatkan negara, dan pada kesempatan tersebut ia menegaskan akan meneruskan pekerjaan yang telah dilaksanakan Dandim 0201 yang lama demi mewujudkan Kota Medan yang tetap aman dan kondusif. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dalam sambutannya pada acara pisah sambut Dandim 0201 Medan tadi malam mengharapkan kerjasama yang baik terus dilakukan dan ditingkatkan untuk menjadikan Kota Medan menjadi kota yang aman dan kondusif. Wali Kota Medan juga berpesan saat ini tugas Pemko Medan yang harus dibantu oleh Kodim 0201 Medan adalah menekan penyebaran COVID-19 sehingga melalui kerjasama yang solid dapat menekan angka penyebaran bahkan COVID-19 dapat berakhir. Bobi Afif Nasution menyampaikan terima kasih kepada Kolonel Infantri Hindratno Devidanto karena sudah melakukan berbagai hal untuk Kota Medan dan wilayah Kodim 0201 Medan. Wakomeda berpesan semoga Kolonel Infantri Hindratno Devidanto selalu sukses di tempat yang baru. Pemirsa, hutan mangrove merupakan paru-paru dunia sekaligus ekosistem berkembang biaknya hewan laut. Untuk itu kelestariannya harus terus dijaga. Pelestarian tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menanam kembali bibit mangrove agar keberadaannya tidak punah. Seperti halnya yang dilakukan kelompok tani hutan peduli pesisir pantai kemarin sore, menanam 5.000 bibit mangrove yang ditanam di puluhan hektar daerah pesisir Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Labuhan, Kabupaten Langkat. Penanaman bibit mangrove ini bekerja sama dengan Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI serta pemerintah. Penanaman 5.000 bibit mangrove ini bertujuan untuk mereboisasi kembali keberadaan hutan mangrove yang sudah sangat mengkhawatirkan, baik dari akibat pembangunan PLTU, Pangkalan Susu, atau bencana alam seperti banjir di aliran pesisir pantai. Selain itu, kawasan hutan mangrove ini juga merupakan ekowisata daerah pesisir yang nantinya dikelola oleh kelompok tani dengan bimbingan dari pemerintah Kabupaten Langkat. Wakil Ketua SOKSI Sumut, James Siregar mengatakan, penanaman bibit mangrove ini merupakan awal dari bangkitnya Kabupaten Langkat sebagai paru-paru dunia dan sekaligus sebagai destinasi wisata yang tidak kalah menariknya dari Pulau Jawa dan Kalimantan. Awal daripada bangkitnya Langkat dalam rangka menanam hutan bakau, sehingga ini desa Beras Basah nantinya kita akan upayakan
untuk menjadi destinasi wisata di luar daripada Pulau Jawa, yaitu yang ada di Kalimantan dan Sumatera Utara ini. Itu rencana konsep kita ke depan. Di tanam itu lebih kurang 4.000. Akan diikuti oleh desa-desa lain, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah memiliki hutan mangrove yang terbesar di dunia. Sehingga kabupaten yang ada pesisir pantainya mengikuti program. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Yahda Pratama mengatakan penanaman bibit mangrove ini bertujuan untuk melestarikan daerah pesisir pantai sekaligus swadaya dan kerjasama daerah wisata di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Pengurus-pengurus kelompok tani juga ikut menanam. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih melestarikan lebih lagi mangrove kita ini, dan lokasi kami ini mengarah ke pariwisata. Jadi di sini nanti ada nuju, ada madu kelulut trigona, ada juga tempat ikan-ikan, wisata pelet. Ini juga kami sedang kerjasama untuk meminta bantuan kepada pariwisata bahwasanya bebek dayung dan Penanaman mangrove ini hendaknya dikelola dengan baik oleh kelompok tani dan tidak dijadikan ajang penanaman fiktif seperti halnya yang dilakukan kelompok tani Kelurahan Alur 2, Kecamatan Selapan, Kabupaten Langkat. Pemirsa, pasca terjadi kebakaran satu unit rumah yang menghanguskan menyebabkan 4 orang tewas terpanggang 2 hari yang lalu di Desa Rodaman, Dolok, Kecamatan Portibi, Kabupaten Lawas Utara, tim laboratorium forensik atau Lab4 Selasa sore terjun ke lokasi untuk olah TKP secara prosedur dan analisa profesional. Tim Lab4 Polda Sumut bekerja sama dengan Polres Tapanuli Selatan secara prosedur menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran satu unit rumah ini. Tim Lab4 mengumpulkan segala bentuk data di lokasi kebakaran serta menanyai sejumlah saksi-saksi. Kebakaran ini terjadi 2 hari lalu, Minggu malam pukul 12 malam. Peristiwa kebakaran tersebut seluruh isi rumah hangus terbakar dan 4 orang kakak beradik meninggal karena ikut terbakar tidak terselamatkan. Tim Lab4 di lokasi belum bisa memberikan hasil dari olah TKP disebabkan masih dalam penyelidikan dan analisa secara profesional. Kasubdit Lab4 Polda Sumut mengatakan mereka melakukan olah TKP khusus pasca terjadinya kebakaran sesuai prosedur. Jadi atas permintaan dari penyidik di Polsek, ya Polsek Padang Bolak, juga melalui Kasat Reskrim Polres Tapsel, dengan sehubungan dengan kejadian kebakaran ini di mana ada 4 korban, jadi mereka meminta secara resmi kepada laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan secara SCI, ya, Scientific Crime Investigation, karena memang prosedurnya demikian untuk kebakaran ini kan karena khusus, jadi penyidik itu meminta kepada Lab4 untuk melakukan pemeriksaan di TKP. Untuk sementara penyebab kejadian kebakaran hanya dari arus pendek atau korsleting listrik dari dapur rumah. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ya pemirsa, pasca penemuan tim Satgas Sumatera Utara adanya penyimpanan ribuan karton berisi minyak goreng akhirnya didistribusikan ke masyarakat. Polda Sumut bersama pemerintah terus melakukan pengawasan pendistribusian minyak goreng guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan. Pendistribusian minyak goreng sejak Senin kemarin mulai dilakukan di salah satu gudang penyimpanan oleh PT Salim Infomas Pratama Deli Serdang.
Dengan pengawasan jajaran Polda Sumut, unsur pemerintah bersama Bareskrim Polri, ribuan karton berisi minyak goreng disalurkan ke sejumlah toko retail dan pasar tradisional di Sumatera Utara guna mengantisipasi tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan sebanyak 89.537 karton berisi minyak goreng di gudang penyimpanan Deli Serdang telah dilakukan pendistribusian selama 3 hari. Terkait dugaan penimbunan minyak goreng di kawasan gudang penyimpanan tersebut, Polda Sumut masih melakukan penyelidikan. Satgas Pangan dari Provinsi, kemudian dari Polda, kemudian juga ada dari Bareskrim dan Kementerian Perdagangan. Mulai kemarin hari Senin tanggal 21 itu langsung memonitor pendistribusian minyak goreng ke pasar modern maupun pasar tradisional. Saat ini masih berjalan, yang ada di PT Infomas ya, masih berjalan, dan teman-teman dari Satgas Pangan pun juga ada di sana. Ada termasuk dari perusahaannya juga. Ya. Itu hanya di PT Infomas saja Pak yang didistribusikan? Iya, dari PT Infomas. Kalau untuk pemanggilan perusahaan sendiri Pak ke Polda Sumut kapan? Seperti yang sudah disampaikan, ini kan kita masih mendalami. Ya, kita masih mendalami. Yang terpenting adalah pendistribusian ini tetap bisa cepat disalurkan kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat tidak panik akan kebutuhan minyak goreng dan Polda Sumut akan melakukan tindakan tegas bila ada pengusaha yang nekat menimbun kebutuhan pokok masyarakat. Kelangkaan minyak goreng kemasan dan curah masih terjadi di pasar tradisional, grosir dan supermarket di Kabupaten Samosir. Tak hanya langka, harga minyak goreng juga masih mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kelangkaan minyak goreng terus terjadi. Hal ini membuat Ketua DPRD Samosir, Sorta Ertati Siahaan, angkat bicara meminta pemerintah Kabupaten Samosir agar dapat memberikan solusinya. Menurut Sorta, sebagai tugas anggota DPRD Kabupaten Samosir dalam hal melaksanakan fungsi dan pengawasan, bahwa untuk saat ini produk minyak goreng sangat langka ditemukan di pasaran. Padahal seperti diketahui bersama bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatiannya. Namun jika diperhatikan kelangkaan minyak goreng di pasaran masih terjadi. Dalam pantuan bahwa pemerintah Kabupaten Samosir telah berupaya untuk melakukan monitoring ke lapangan, hanya saja hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Sorta berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan solusi ataupun penyelesaian terhadap langkanya produk minyak goreng saat ini, dan salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir adalah dengan melakukan operasi pasar murah sebelum pasokan dan harga minyak goreng kembali normal. Ya pemirsa, kemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, seorang pengemudi menghantam bagian belakang truk usai menabrak seorang driver ojek online Rabu dini hari di Medan. Pengemudi mobil yang naas menghantam truk tersebut diduga panik berusaha kabur karena dikejar warga usai menabrak driver ojek online. Beginilah kondisi mobil pribadi dengan plat BK811FC yang terlibat dalam kecelakaan beruntun yang mana bagian depan mobil kondisinya ringsek dan ban bagian depan pecah setelah mencoba kabur dari kejaran warga di Jalan Setiabudi, Kota Medan. Berdasarkan keterangan saksi mata, mobil pelaku yang datang dari arah Simpang Pos menuju Jalan Setiabudi, Medan melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam sepeda motor Matic ojek online yang ada di depannya. Usai menghantam sepeda motor, pelaku berupaya kabur meski sudah menghantam ruas pinggir badan jalan hingga mengalami pecah ban dan mobil tetap dipaksa jalan, akhirnya tidak terkendali menabrak truk yang ada di depannya. Sementara itu sepeda motor ojek online mengalami kerusakan cukup parah dan kondisi sang driver mengalami patah tulang di bagian kaki dan sudah dibawa ke rumah sakit Adam Malik Medan. Memang udah dikejar, jadi kita udah balap-balap aja sampai di sini, pas di
nabrak trotoar. Nabrak trotoar terbang, ngantem ini. Sebelumnya dia nabrak ada rapper ojol, Maxim kalau nggak ngantem ya. Dia patah kakinya. Itu patah kakinya Pak? Patah kakinya. Akibat laka lantas tersebut mengakibatkan kondisi jalan macet dan pelaku diketahui seorang wanita muda sudah diamankan warga dalam kondisi syok. Pemirsa, berbagai upacara adat pada suku Karo masih dijalankan hingga saat ini. Salah satunya adalah upacara adat pada kematian. Bagi suku Karo terdapat sebuah keyakinan bahwa bila seseorang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan harus menjalankan adat kematian. Begitu pentingnya adat kematian bagi masyarakat Karo, sehingga baik sebelum dan sesudah diadakan penguburan, terdapat beberapa upacara yang biasanya dilangsungkan, tergantung pada jenis kematian di masyarakat Karo. Pada suku Karo terdapat upacara kematian cawir metua, di mana seseorang meninggal dalam keadaan cawir metua, baik laki-laki dan perempuan, bila semua anaknya sudah berkeluarga dan sudah memiliki cucu, serta usia sudah lanjut. Bila seseorang meninggal dalam keadaan sudah tua dan disebut cawir metua, anak-anak yang ditinggalkan semuanya menggunakan pakaian adat Karo atau disebut dengan rose. Selain itu, biasanya juga dilaksanakan dengan musik gendang atau menari pada upacara cawir metua. Pada upacara adat Karo ini biasanya yang pertama dilakukan adalah nggalar utang adat kepada Kalimbubu atau membayar utang adat kepada Kalimbubu dan Puang Kalimbubu. Utang adat tersebut terdiri atas barang dan sejumlah uang. Biasanya orang Karo menyebut uang tersebut dengan sebutan batuna, sedangkan jumlah uang yang dibayarkan tergantung kesepakatan keluarga. Selain itu, barang yang diberikan biasanya adalah kain milik almarhum. Seperti yang baru-baru ini melaksanakan utang adat pada suku Karo adalah seorang ibu bermarga Bangun, di mana pihak yang menerima utang adat adalah Kalimbubu Simupus, Kalimbubu Singalo Brebre, Kalimbubu Singalo Perkempun, dan anak Beru. Usai melakukan utang adat, dilanjutkan dengan gendang atau menari. Acara ini dilakukan agar sukut, Kalimbubu, tetangga, kepala desa, dan anak Beru dapat memberikan unek-unek dan kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pemberian kain kafan juga dilakukan oleh Kalimbubu yang dimasukkan ke dalam peti jenazah. Sebelum diserahkan kepada pihak gereja, anak-anak dan cucu diberi kesempatan untuk melihat orang tua yang sudah meninggal dunia sebelum dilakukan penguburan sesuai dengan agama yang dianut oleh yang meninggal dunia. Biasanya, meski yang meninggal dunia sudah lanjut usia, isak tangis keluarga pada penutupan peti jenazah sangat mengharukan. Pemirsa, entah apa yang merasuki seorang ayah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara saat mencuri pintu pagar malah membawa anaknya melakukan aksi pencurian. Berkat rekaman kamera pengawas, keduanya pun tertangkap dan kini kasusnya ditangani pihak Polres Tebing Tinggi. Rekaman pengawas atau CCTV ini memperlihatkan kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak melakukan pencurian pintu pagar besi. Terlihat keduanya membawa pintu pagar menggunakan sepeda motor. Kedua tersangka masing-masing Ahmad Muslim Lubis 36 tahun dan M. Rido Lubis 14 tahun, warga Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Penangkapan berawal dari saat korban Cinli, 40 tahun, warga Jalan Selar, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota, membuat laporan ke Mapolres Tebing Tinggi. Dalam laporannya, korban menyebutkan pintu pagar yang terbuat dari besi miliknya hilang pada Selasa malam pada tanggal 8 Februari 2022. Dengan berbekal rekaman CCTV, petugas Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dan penangkapan. Kedua tersangka ditangkap Senin malam di rumahnya. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui segala perbuatannya yang dilakukannya bersama anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Abang dibawa ke sini kasus apa? Pencurian, Pak. Curi apa? Curi besi karangan pagar, Pak. Ada itu mau diapain? Mau dijual, Pak. Hasilnya untuk apa? Untuk biaya sehari aja, Pak. Terus abang berapa orang? Saya berdua, Pak. Sama siapa? Sama anak saya, Pak. Kenapa abang ngajak anak abang? Sebenarnya itu
Saya pas keluar itu Pak. Terus? Pak. Terus? Anak saya pas ngikut saya. Ada setan. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi Ajun Komisaris Polisi atau AKP Agus Arianto membenarkan adanya penangkapan seorang ayah dan anak dalam kasus pencurian. Keduanya ditahan karena sudah berulang kali melakukan pencurian. Kedua tersangka ini dibawa dalam kasus tidak berada pencurian dengan pemberatan, di mana kedua pelaku mencuri pintu pagar warga masyarakat di Jalan Selar, Kota Tebing Tinggi. Dalam pemeriksaan ada berapa kali Pak melakukan pencurian? Dalam pemeriksaan sementara mereka dengan ini sudah 2 kali melakukan pencurian pagar. Jam 10 malam. Guna pengusutan sebuah sepeda motor dan kedua tersangka diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Keduanya diancam pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman paling singkat 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sebiring. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan Anda pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.